Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mawaddah Amelia, peserta Latsar Angkatan 13 Kelompok 4. Saya akan menjelaskan tentang isu yang diartikan sebagai masalah yang dikedepankan untuk ditanggapi. Isu bisa kita dapatkan di fasilitas kesehatan, di perkantoran, di sekolah, di instansi pemerintah, di industri. Karena saya adalah bidan yang bekerja di rumah sakit, jadi saya mengidentifikasi isu yang sedang berkembang di Rumah Sakit Haji Abdul Aziz Marabahan. Isu yang pertama yaitu kurangnya pengetahuan pasien tentang pentingnya ASI eksklusif. Yang kedua, pengunjung yang kurang paham tentang tata krama berkunjung. Ketiga, banyaknya antrian di loket pendaftaran. Dan yang keempat, banyaknya pengunjung yang masih merokok di area rumah sakit. Untuk teknik analisis isu, penetapannya dengan metode APKL, yaitu alat bantu untuk menganalisis ketepatan dan kualitas isu dengan memperhatikan tingkat A. Aktual, yaitu isu yang sering terjadi atau sedang hangat dibicarakan. P-nya problematik, isu yang memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan segera solusinya. K, yaitu kekhalayakan, isu yang secara langsung menyangkut hajat hidup orang banyak. Dan L, layak, yaitu isu yang masuk akal dan realistis, serta relevan untuk dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Di sini isu yang pertama, yaitu kurangnya pengetahuan pasien yang tentang pentingnya ASI eksklusif. Itu A-nya positif, kemudian P-nya positif, K-nya positif, dan L-nya positif. Berarti memenuhi syarat untuk dijadikan isu. Kemudian yang kedua, pengunjung yang kurang paham tentang tata krama berkunjung. A-nya positif, P-nya positif, K-nya positif, dan L-nya positif. Juga memenuhi syarat. Dan yang ketiga, banyaknya antrian di loket pendaftaran. A-nya positif, P-nya positif, K-nya positif, dan L-nya positif. Juga memenuhi syarat. Kemudian yang keempat, banyaknya pengunjung yang masih merokok di area rumah sakit. A-nya positif, P-nya negatif, K-nya positif, L-nya negatif, tidak memenuhi syarat. Penetapan isu selanjutnya yaitu dengan metode USG. Untuk U-nya yaitu urgensi, adalah seberapa mendesak isu harus dibahas, dan S-nya adalah seriousness, yaitu seberapa serius isu harus dibahas, dan G-nya adalah growth, seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani sebagai mestinya. USG ini menggunakan rentang nilai 1-5. Semakin tinggi nilai menunjukkan bahwa isu tersebut sangat urgen dan serius. Untuk isu yang pertama, U-nya bernilai 5, S-nya bernilai 5, dan G-nya 5. Untuk isu yang kedua, U-nya bernilai 4, S-nya 4, dan G-nya 5. Untuk isu yang ketiga, U-nya bernilai 4, S-nya 4, dan G-nya 3. Dan jika dijumlahkan, maka isu yang pertama mendapatkan ranking 1 dengan total yang paling tinggi. Selanjutnya dianalisis dengan fishbone, di mana ada penyebab dan ada akibat. Penyebabnya yaitu dari segi metode, dari segi manusia, lingkungan, dan bahan. Untuk dari metodenya, kurangnya edukasi dari tenaga kesehatan, dan dari segi manusia, kurangnya minat baca dan mencari informasi, kurangnya pengetahuan. Dan dari segi bahan, media penyuluhan yang terbatas, dan dari segi lingkungan, kurangnya dukungan dari keluarga, sehingga mengakibatkan kurangnya pengetahuan pasien tentang pentingnya ASI eksklusif. Selanjutnya, analisis SWOT, yaitu suatu metode analisis yang digunakan untuk menentukan dan mengevaluasi, mengklarifikasi, memvalidasi perencanaan yang telah disusun sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. S yaitu strength, artinya kekuatan. W, weakness, artinya kelemahan. O, opportunities, artinya peluang. Dan T, threats, artinya ancaman. Untuk kasus ini, S-nya yaitu banyaknya ibu yang bersalin di fasilitas kesehatan dan mudahnya mendapatkan informasi di era modern digital. Untuk kelemahannya, ibu menyusui biasanya tidak sabar dalam memberikan susu formula untuk bayinya. Dan untuk peluangnya, menambah pengetahuan ibu dan keluarga mengenai pentingnya ASI eksklusif. Ancamannya adalah suami dan keluarga tidak mendukung dalam pemberian ASI eksklusif, di mana biasanya
keluarga itu menyarankan untuk segera memberikan susu formula agar kebutuhan bayinya bisa terpenuhi. Selanjutnya, ancaman selanjutnya yaitu bayi tidak mendapatkan kekebalan tubuh dan nutrisi terbaik dari ASI. Padahal ASI adalah nutrisi yang lebih baik daripada susu formula. Alternatif penyelesaian masalahnya yaitu yang pertama, meningkatkan pengetahuan ibu menyusui dan keluarga mengenai pentingnya ASI eksklusif. Dan tahap setiap alternatif, yang pertama edukasi secara langsung oleh tenaga kesehatan, yang kedua membuat poster atau leaflet tentang pentingnya ASI eksklusif. Hasil yang diharapkan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kepatuhan ibu serta keluarga dalam pemberian ASI eksklusif. Para pihak yang terlibat yaitu bidan, pasien, dan keluarga. Alternatif penyelesaian yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan bidan dalam pemberian KIE. Tahap setiap alternatif dengan memberikan bidan untuk pelatihan, konseling, informasi, dan edukasi. Hasil yang diharapkan meningkatnya kemampuan bidan dalam mengedukasi pasien. Para pihak yang terlibat yaitu bidan. Demikian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.